Laporan praktikum penetapan kadar asam cuka yang diperdagangkan dengan metode titrasi asam basa. Anggota kelompok yang pertama Raymond, yang kedua Romaito, yang ketiga Samuel, yang keempat Stefani, yang kelima Wulan, dan yang keenam Julia. Tujuan yang pertama mengetahui cara kerja titrasi asam dan basa. Yang kedua menentukan kadar asam asetat di dalam cuka yang diperdagangkan. Dasar teori. Titrasi asam basa sering disebut juga sebagai titrasi penetralan. Titrasi asam basa terbagi menjadi dua jenis, yaitu titrasi asidimetri dan alkalimetri. Asidimetri adalah titrasi menggunakan asam kuat sebagai titrannya dan analitnya bersifat basa. Sedangkan alkalimetri menggunakan titran basa kuat dan analitnya bersifat asam. Penentuan kadar asam asetat atau CH3COOH di dalam sampel cuka dapat ditentukan dengan titrasi alkalimetri menggunakan basa kuat NaOH. Reaksi yang terjadi antara asam asetat dan NaOH akan saling menetralkan satu sama lain. Ketika asam asetat habis bereaksi, maka kelebihan NaOH akan ditandai dengan adanya perubahan warna dari indikator yang digunakan karena adanya kenaikan pH. Dalam percobaan ini, indikator yang digunakan adalah phenolphthalein yang akan mengalami perubahan warna dari tak berwarna pada larutan asam menjadi merah muda pada larutan basa. Dengan titik tengah perubahan warna indikator ini terjadi pada pH 9,5 atau sedikit basa. Alat dan bahan yang digunakan. Yang pertama ada statif dan klem, yang kedua ada buret, yang ketiga ada labu ukur, yang keempat ada gelas ukur, yang kelima ada gelas beker 100 ml, yang keenam ada labu Erlenmeyer 500 ml, yang ketujuh ada pipet tetes, yang kedelapan ada larutan NaOH, yang kesembilan ada asam cuka, dan yang ke-10 ada corong, dan yang ke-11 ada aquades. Langkah-langkah percobaan. Isilah gelas beker 400 ml dengan aquades. Tuang aquades sampai skala 50 ml ke dalam buret dengan bantuan corong dan keluarkan aquades dari buret. Tampung aquades dengan gelas beker 50 ml di posisi analitik, lalu tutup kembali kerat. Tuangkan 10 ml asam cuka ke dalam gelas ukur, lalu tuang ke dalam labu ukur dan 90 ml aquades ke gelas ukur, campur 10 ml asam cuka. Lalu tuangkan masing-masing larutan asam cuka tadi masing-masing 20 ml untuk 3 Erlenmeyer. Lalu tuangkan cairan phenolphthalein menggunakan pipet tetes sebanyak 3 tetes. Setelah itu taruh di posisi analit agar dapat dititrasikan oleh pentiter NaOH sampai terjadi perubahan warna dan catat volume NaOH yang terpakai. Pada percobaan pertama, volume NaOH tidak didapatkan karena adanya proses yang gagal dalam melakukannya. Pada percobaan kedua, volume NaOH sebesar 16,5 ml. Dan pada percobaan ketiga, volume NaOH sebesar 14,3 ml. Selanjutnya kita akan menentukan kadar asam cuka dari botol. Volume yang dipakai untuk menentukan kadar asam cuka dari botol yaitu volume rata-rata percobaan, yaitu sekitar 15,4. Langkah awal, kita menentukan molaritas cuka encer dengan rumus titrasi sehingga molaritas cuka adalah 0,385 molar. Selanjutnya, kita menentukan molaritas CH3 asam cuka pekat dari botol dengan menggunakan rumus pengenceran sehingga molaritasnya didapatkan 3,85 molar. Langkah terakhir, untuk menentukan kadar asam cuka dari botol, kita menggunakan rumus persen CH3COOH sama dengan molaritas CH3COOH dikali MR
per rho dikali 10 dengan rho sama dengan 1,05, sehingga kadar cuka yang dapatkan dalam botol yaitu sekitar 22%. Kesimpulan, dari hasil perhitungan di atas, kita mendapatkan konsentrasi larutan cuka sesudah diencerkan, yakni sebesar 3,85 molar, dan larutan cuka awal sebelum diencerkan, yakni sebesar 0,385 molar. Dan hasil akhir penentuan kadar asam asetat dalam cuka, yakni sebesar 22%. Pada percobaan ini, kita menggunakan larutan cuka dapur yang kadar asam asetatnya sudah diketahui sebesar 25%. Hal tersebut menjelaskan bahwa ternyata kadar asam asetat dan cuka dapur tersebut tidak benar 25%, tetapi tetap mendekati 25%. Adapun dalam percobaan ini, beberapa kesalahan atau error mungkin bisa terjadi, diantaranya yakni yang pertama, kesalahan dalam menentukan titik ekuivalennya. mLNaOH yang ditambahkan cukup besar sehingga titik ekuivalennya tidak bisa didapatkan dengan akurat. Yang kedua, kesalahan dalam pembacaan mLNaOH dalam buret. Ketidaktepatan dalam pembacaan mLNaOH bisa disebabkan oleh posisi mata peneliti yang tidak tepat lurus dengan buret. Dan yang ketiga, tidak telaten dalam pengadukan saat titrasi sedang berlangsung, sehingga larutan tidak tercampur dengan baik. Berikut ini adalah daftar pustaka.